Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Andi Husni Andi Zainuddin. I'm from Big D class the 6th semester of English Department State Islamic Institute of Palopo. So in this video I would like to talk about silabus dan RPP. Bagaimana penyusunannya, apapun langkah-langkahnya. Nah, langsung saja. Yang pertama, sebelum kita mengetahui apa saja langkah-langkah dalam menyusun silabus, pertama-tama kita harus mengetahui prinsip-prinsip dari silabus itu sendiri. Nah, seperti yang kita lihat pada PPT yang di samping, bahwa yang pertama itu prinsip dari pengembangan silabus adalah ilmiah. Nah, maksud dari ilmiah itu sendiri yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Jadi kita tidak bisa asal menyusun silabus. Kita perlu menyesuaikan dengan apa yang ada yang terjadi di lapangan. Nah, yang kedua itu relevan. Prinsip ini maksudnya cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intellectual, social, emotional, and spiritual peserta didik. Nah, yang ketiga prinsip dari silabus itu sendiri yaitu sistematis. Nah, maksudnya komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Nah, prinsip selanjutnya yaitu konsisten. Maksudnya, adanya hubungan yang konsisten atau taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Jadi, dalam pembuatan silabus harus selalu ada keselarasan satu sama lain. Nah, prinsip yang kelima yaitu memadai. Maksudnya, cakupan indikator atau materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam yaitu aktual dan kontekstual. Nah, maksudnya cakupan indikator, materi pokok atau materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa. Nah, prinsip yang selanjutnya yaitu fleksibel. Nah, maksudnya keseluruhan komponen silabus dalam mengakomodasi keragaman peserta pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Nah, prinsip yang terakhir yaitu menyeluruh. Maksudnya, komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, setelah mengetahui prinsip-prinsip dari silabus itu sendiri, mari kita mempelajari bagaimana cara langkah-langkah menyusun silabus. Nah, yang pertama kita harus menentukan standar kompetensi. Seperti yang kita lihat di samping ini, di PPT yang samping ini, bahwa standar kompetensi yang saya angkat yaitu standar kompetensi K13, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Nah, setelah menentukan standar kompetensi, selanjutnya kita menentukan kompetensi dasar. Nah, adapun kompetensi dasar yang saya angkat pada silabus yang saya buat ini yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan member, dan meminta informasi terkait jati diri, pendek dan sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan dan kosakata terkait hubungan keluarga, yaitu pronoun, subjektif, objektif, dan posesif. Nah, setelah menentukan kompetensi dasar, langkah selanjutnya yaitu menentukan materi pembelajaran.
Nah, adapun hal-hal yang termasuk dalam materi pembelajaran yang pertama fungsi sosial, yaitu berkenalan, memperkenalkan diri sendiri atau orang lain. Dan selanjutnya yaitu struktur teks. Mempelajari hal-hal yang perlu disampaikan ketika berkenalan, memperkenalkan diri sendiri atau orang lain. Nah, yang pertama itu ada salam pembuka atau opening greeting. Adapun jenis-jenisnya bisa dibaca pada di PPT samping ini. Selanjutnya, dan yang terakhir. Nah, selanjutnya kita beralih ke unsur kebahasaan. Ini masih termasuk dalam materi pembelajaran. Nah, unsur kebahasaan di sini yang pertama, sebutan pembukaan, data pribadi, anggota keluarga inti, latar belakang pendidikan dan penutup. Yang kedua, subjek pronoun I, you, they, we, she, he, it. Nah, yang ketiga, kata ganti posesif yaitu my, her, his, dan sebagainya. Nah, yang keempat yaitu ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Nah, yang selanjutnya yaitu topik. Mendeskripsikan diri sendiri atau orang lain, mencakup data pribadi, keluarga inti, dan data pendidikan. Nah, setelah menentukan materi pembelajaran, selanjutnya kita menentukan kegiatan pembelajaran. Adapun kegiatan pembelajarannya yaitu bisa kita lihat pada PPT di samping. Selanjutnya yaitu menentukan penilaian. Nah, penilaian yang diangkat pada silabus kali ini yaitu ucapan, kelancaran, intonasi, ejaan, tanda baca, tata bahasa, dan bahasa tubuh. Adapun waktu yang dibutuhkan yang diangkat pada silabus ini yaitu 1 kali 60 menit. Dan sumber belajar yang diambil yaitu Kamus Bahasa Inggris, lembaran materi self-introduction, dan pengalaman peserta didik dan guru. Nah, setelah mengetahui langkah-langkah dari menyusun silabus, kita beralih ke langkah-langkah menyusun RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Seperti silabus sebelumnya, kita harus menentukan standar kompetensi terlebih dahulu, dan standar kompetensi yang diangkat harus sama dengan silabus yang sebelumnya. Nah, jadi seperti yang kita sebutkan tadi bahwa standar kompetensi yang diangkat yaitu K13, seperti yang di samping. Selanjutnya, kita menentukan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, adapun kompetensi dasar tentu saja sama dengan silabus yang sebelumnya, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional, lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan member dan meminta informasi terkait jati diri pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan dan kosakata terkait hubungan keluarga, pronoun, subjektif, objektif, dan posesif. Nah, adapun indikator yang diangkat pada RPP kali ini yaitu yang pertama, menentukan tujuan komunikatif teks memaparkan jati diri, mengidentifikasi struktur teks memaparkan jati diri, mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam teks, mengidentifikasi ungkapan memaparkan jati diri dengan baik sesuai dengan struktur teks dan unsur kebahasaan. Nah, setelah menentukan indikator dan kompetensi dasar, selanjutnya kita menentukan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu menentukan tujuan komunikatif teks memaparkan jati diri, mengidentifikasi struktur teks memaparkan jati diri, mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam teks, mengidentifikasi ungkapan memaparkan jati diri dengan baik sesuai dengan struktur teks dan unsur kebahasaan, mengimplementasikan self-introduction. Selanjutnya yaitu menentukan materi pembelajaran. Nah, materi pembelajarannya sama dengan silabus yang ditentukan tadi. Karena karena ingat silabus dan RPP harus selaras, harus saling keterkaitan. Nah, adapun materi pembelajarannya yang masuk materi pembelajarannya itu fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, topik. Nah, ada 4 ya. Dan yang selanjutnya yang harus kita tentukan yaitu metode pembelajaran.
Nah, adapun metode pembelajaran yang kita angkat pada RPP kali ini yaitu pendekatan yaitu scientific atau learning by doing. Yang kedua yaitu model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang diangkat pada RPP kali ini yaitu berpasangan atau pairing. Nah, terus metode yang digunakan yaitu tanya jawab dan wawancara. Nah, selanjutnya yang harus kita tentukan dalam menyusun RPP yaitu media pembelajaran. Adapun media yang digunakan yaitu lembaran materi atau handout dan alat dan bahan yaitu spidol 3 warna, papan tulis, dan kertas. Nah, selanjutnya kita tentukan sumber belajar. Adapun sumber belajar yang digunakan pada RPP kali ini yaitu Kamus Bahasa Inggris, lembaran materi self-introduction, pengalaman peserta didik, dan guru. Selanjutnya, kita masuk dalam proses kegiatannya. Adapun kegiatan yang pertama yang kita lakukan atau biasa disebut kegiatan pendahuluan yaitu salam dan perkenalan. Nah, dalam kegiatannya ini guru mengucapkan salam, menanyakan kabar kepada siswa dan memperkenalkan diri. Nah, adapun waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan ini yaitu 2 menit. Selanjutnya masih dalam kegiatan pendahuluan, guru mengabsen siswa dan menanyakan asal sekolah sebelumnya, lalu guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Nah, adapun waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan ini yaitu 3 menit. Selanjutnya, pengalihan perhatian. Guru memberikan instruksi kepada siswa. Apabila guru mengatakan "hokus fokus", maka siswa menjawab "everybody focus" dengan gerakan. Nah, selanjutnya guru mempraktikkan gerakannya. Jadi gerakannya seperti apabila guru mengucapkan "hokus fokus", jadi siswa bergerak seperti "everybody focus". Seperti itu. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan ini yaitu 1 menit. Selanjutnya, pengantar materi atau in English we always say lead in. Nah, dalam kegiatan ini siswa melakukan aktivitas fill in the blank. Sebelum itu, guru membagikan kertas atau gambar seperti yang di samping. Nah, selanjutnya guru menuliskan vocabularies di papan tulis yaitu Palopo, Great, Blue, Cat, 14, Darussalam, Andi, Indonesia, Very Kind, and Badminton. Nah, selanjutnya siswa mengisi kata kosong berdasarkan vocabularies yang ditulis. Adapun dan setelah semua soal terjawab, guru meminta kepada siswa untuk menebak materi pada hari ini. Adapun waktu yang dibutuhkan pada kegiatan ini yaitu 9 menit. Selanjutnya, presentasi materi. Guru membagikan handout materi dan menjelaskan per bagian-bagian. Jadi, seperti yang kita lihat pada materi sebelumnya bahwa ada 5 bagian-bagiannya yaitu salam pembuka, data pribadi, lalu education background, family background, and closing. Ada 5 bagian dan guru menjelaskannya per part-part. Nah, yang pertama yaitu opening greeting. Selanjutnya personal details. Setelah menjelaskan personal details secara keseluruhan, guru beralih ke latar belakang keluarga atau family background. Selanjutnya guru beralih ke education background dan yang terakhir menjelaskan tentang closing. Nah, setelah itu guru mengecek pemahaman siswa dengan cara menanyakan kembali kepada siswa apa saja ucapan-ucapan pada bagian salam pembuka, data pribadi, family background, education background, and closing. Nah, adapun waktu yang dibutuhkan pada mengecek pemahaman ini yaitu 5 menit dan waktu yang dibutuhkan dalam presentasi materi yaitu 10 menit. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti ini, siswa melakukan aktivitas dari materi yang dipelajari sebelumnya, yang dijelaskan oleh guru sebelumnya. Nah, di sini siswa melakukan praktik terlebih dahulu. Siswa melakukan aktivitas yang adapun aktivitas ini bernama Guess Who? Tebak siapa? Nah, sebelum masuk ke aktivitasnya, guru menjelaskan aturan melakukan aktivitas tersebut.
Adapun aturan aktivitas Guess Who yaitu yang pertama, guru memberikan kertas yang berisi tentang data diri. Nah, seperti gambar yang di samping, adapun dalam kertasnya itu terdiri dari name, birth date, birthplace, hobby, address, father name, mother name, favorite food, dan nama interviewer yang ada di bawah itu. Selanjutnya, setiap siswa mendapatkan 2 kertas, lalu siswa harus mencari 2 narasumber dan mengisi data narasumber tersebut ke kertas yang dibagikan sebelumnya. Dan selanjutnya, siswa maju satu persatu dan menyebutkan data pribadi narasumber tanpa menyebutkan namanya. Sedangkan siswa yang lain menebak siapa nama dari narasumber tersebut. Jadi setelah siswa mengisi 2 kertas tersebut, mendapatkan 2 narasumber, siswa maju satu tersebut menyebutkan namanya seperti he was born on December 17, 2000 in Palopo and his hobby is swimming. Nah, setelah selesai semua itu disebutkan, siswa yang lainnya menebak siapa data dari yang disebutkan tadi, siapa orang dari data-data yang disebutkan tadi. Selanjutnya, kita beralih ke kegiatan produksi pembelajaran. Nah, pada kegiatan ini, guru membagikan kertas dan foto-foto pahlawan seperti di samping ini yang di bawahnya. Nah, ada 5 pahlawan. Nah, setelah itu, siswa menuliskan biodata dari pahlawan-pahlawan tersebut. Lalu, siswa maju satu persatu memperkenalkan pahlawannya. Nah, kegiatan dari praktik tadi itu membutuhkan 10 menit dan kegiatan dari produksi pembelajaran membutuhkan 15 menit. Nah, yang terakhir ada kegiatan penutup. Nah, di kegiatan penutup ada koreksi dan ringkasan materi dan penutup. Nah, kegiatannya guru memberikan koreksi dari seluruh kegiatan. Dan jadi kita tidak melakukan pada RPP yang saya angkat ini, guru tidak melakukan koreksi per part-part atau per bagian-bagian kegiatan, namun seluruh koreksinya sudah dicatat dari awal hingga akhir dan disebutkan di akhir nanti. Nah, selanjutnya guru memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kemudian memberikan motivasi dan ucapan terima kasih. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan ini yaitu 5 menit. Nah, sekian penjelasan mengenai prinsip-prinsip silabus dan langkah-langkah membuat silabus dan RPP. Saya mengucapkan thank you very much for your nice attention. I hope this video is useful for all of us. Thank you so much. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.